Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi kiram ila hadratil musannif hadhil kitab Asy-Syaikh Muhammad bin Allan As-Siddiqi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Maki khususnya Syekh Imam Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi wa ila jami'i masyayikhina wa ustadzina wa ila man ajazana anna Allah ta'ala yaghfir lahum wa yarhamuhum wa ya'la darajatihim fil jannah wa ya'ala alaina min barakatihi wa bi karamatihi wa bi ulumihim al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karrama bani Adam wastafa minhumul ulama wa ikhtara aydan minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi was sifati wal asma wa adzaqahum ladzatal mahabbah wa atallahum haqiqatal asya minal ardi was sama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladhi khuliqa min dhatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabihi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, jamaah majelis ta'lim Masjid Jami'al Ikhlas yang insyaallah pada malam hari ini kita semuanya senantiasa selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala yang hadir di tempat yang mulia ini, khususnya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan jasmani dan rohaninya, diberkahi rizkinya, dilunaskan hutang-hutangnya, diberikan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, dan dimustajabkan doa-doanya, dikabulkan cita-cita dan hajatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal. Para jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, mari kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu masih membahas bab fi bayani kasrati turuqil khair, bab yang menjelaskan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Kemarin sudah kita terangkan hadis yang ke-22. Kita berlanjut sekarang kepada hadis yang ke-23.
Ats-tsalitsu wal 'ishruna. Hadis yang ke-23 an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, itu diterima dari Adi ibn Hatim At-Ta'i radhiyallahu, semoga Allah meridainya. Dia berkata, sami'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adi bin Hatim, beliau berkata, sami'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Apa kata Nabi? Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin, muttafaqun alaih. Kata Rasulullah, takutlah kalian kepada neraka walau bisyiqqi tamratin, walaupun hanya setengah kurma. Maksudnya bagaimana? Bi am tattakhidhu ma yaqikum min adzabiha min salihil alami min salihil amali was sadaqah. Maksudnya kamu harus takut kepada makhluk Allah yang satu ini, neraka yang memang disediakan untuk orang-orang yang senantiasa membangkang, ya, berbuat dosa, bermaksiat, berbuat kefasikan, berbuat kemusyrikan. Harus takut kita kepada Allah dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Artinya apa? Jadikan ketakutan kita dari neraka tersebut menjadi kesemangatan kita di dalam beramal soleh, walaupun amal soleh itu hanya dengan setengah kurma, begitu. Artinya apa? Setengah kurma itu bisa menjadi sebab turunnya rahmat Allah kepada hambanya. Setengah kurma yang kita sodakohkan, setengah kurma yang kita sedekahkan itu bisa jadi menjadi penyebab turunnya maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan satu biji kurma, tapi setengah kurma. Setengah kurma. Ini juga sebenarnya berkaitan, ya, kata para ulama. Jadi berkaitan dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang kisah seorang wanita yang mempunyai anak dua. Ini wanita tersebut punya anak dua. Ketiganya ini sedang dalam keadaan lapar. Dalam keadaan lapar. Nggak tahu suaminya kemana, nggak diceritain. Mungkin sepertinya janda, beranak dua. Habis nggak ada suaminya, nggak diceritain. Dalam hadis tersebut ada seorang wanita mempunyai anak dua. Anaknya masih kecil-kecil. Anaknya masih anak yang belum balik, masih kecil. Ketiga-tiganya, ibu dan kedua anak ini dalam keadaan lapar, sehingga mendatangi rumah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi, dan didapati dalam rumah Rasul ada istri Rasulullah yang tercinta, yaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, Siti Aisyah. Tidak ada didapati makanan di dalam rumah Rasulullah SAW kecuali hanya 3 kurma. Hanya tiga kurma. Di dalam rumah Rasulullah hanya 3 kurma. Pas. Akhirnya diberikanlah oleh Siti Aisyah, ya, diberikanlah oleh Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin, Siti Aisyah, 3 kurma tersebut kepada ibu kedua anak tersebut.
Diberikan, makan. Ini cuman ada 3. Akhirnya yang 2 itu diberikan kepada kedua anaknya satu-satu, yang satunya disimpan untuk dirinya si ibu tersebut. Dimakanlah masing-masing oleh kedua anak tersebut satu kurma sampai habis. Ketika sudah habis, jadi itu disaksikan oleh Siti Aisyah. Ketika sudah habis itu kedua anak melihat lagi ke emaknya. Gimana sih anak kalau masih lapar? Itu si emak megang kurma satu. Anak masih cilem ngeliatin, minta mah kagak. Enggak minta. Itu anak, cuman dia itu anak nengok ke emaknya. Mak, kalau ada minta lagi mak, bahasa kasar begitu mungkin ya, isyarahnya begitu. Ibunya dengan pandangan kasih sayang dan rahmah kepada kedua anaknya, akhirnya kurma tersebut dibelah menjadi 2, setengah dikasih anak yang pertama, setengah dikasih anak yang kedua. Hingga kisah ini dikisahkan oleh Siti Aisyah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Kata Rasulullah, rahimahullah bi rahmatiha, ya, Allah Subhanahu wa taala sayang kepada ibu tersebut. Allah kasih rahmat itu ibu tersebut disebabkan kasih sayangnya kepada kedua anaknya. Jadi dengan sepotong korma itu bisa menjadi jalan Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmatnya, bisa jadi jalan bisababi dukhulil jannah, sebab masuknya ke dalam surganya seseorang, setengah kurma. Ya kalau kita kemarin udah dibahas, jangankan ngasih ke manusia, ngasih ke binatang aja bisa menjadi sebab masuk ke dalam, apalagi ngasih manusia. Terlebih-lebih ngasih anak kita. Syaratnya yaitu dengan jalan bil mahabbah, dasarnya atas dasar cinta dan sayang kepada makhluk Allah. Jadi kalau kita memberi kudu dasarnya karena rahmah, kasih sayang. Kalau kita ngasih jangan karena kepaksa, jangan karena kesel. Karena kucing datang ke rumah terus, akhirnya kita kesel, dulu makan, kesel gitu. Bukan karena kasih sayang, nilainya berkurang. Bahkan mungkin tidak ada nilainya. Itu. Jadi setengah kurma. Namun di sini para ulama ahli hadis juga mengatakan bahwa hadis ini sebenarnya maknanya luas. Jangan kita mempersempit bahasan atau makna dari hadis yang singkat, sepertinya singkat tapi ternyata maknanya luas. Karena di antara daripada mukjizat baginda Nabi besar Muhammad SAW, Rasulullah itu punya kelebihan disebut jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu juga disebut di dalam kitab Muntahassul, ya kan, yang menjelaskan tentang sifat-sifat Rasulullah, mukjizat Nabi. Di antara salah satunya Rasulullah diberikan khususiyah, mukjizat kekhususan jawami'ul kalim. Apa jawami'ul kalim? Yatakallamu biqalilil lafzi wa katsirul ma'na. Rasulullah tuh kalau berbicara singkat, padat, singkat, lafadznya sedikit tapi maknanya banyak. Itulah Rasulullah. Beda dengan kita, ngomongnya banyak, maknanya ada. Itulah bedanya Rasul dengan kita, betul gak? Rasulullah ngomongnya sedikit, tapi maknanya luas. Kita mau ngomong lulu. Ya Allah ya Karim. Rasulullah mah matanya merem, hatinya bangun, melek. Betul gak? Wa qalbuhu lam yanam wal 'ainu qad na'asat. Kan gitu. Ya. Wa qalbuhu lam yanam, hatinya enggak pernah tidur, terus zikir. Matanya
Matanya merem seperti tertidur, tapi hatinya senantiasa ingat ke Allah. Hatinya melek, matanya merem. Kalau kita jangankan matanya merem, matanya melek, hatinya merem. Kita, kalau kita termasuk saya begitu, matanya melek, hatinya merem, apalagi matanya merem. Nah inilah, kita kalau nggak bisa, kita itu susah, nggak bisa ngebandingin dengan Nabi, nggak bisa. Karena Rasulullah Al-Mustafa Al-Mukhtar. Memang ada sifat-sifat Rasul yang bisa dicontoh, yang bisa kita pelajari dan kita bisa amalkan, bisa kita contoh. Ada sifat-sifat Nabi yang nggak bisa kita contoh karena itu pemberian khususiyah dari Allah Subhanahu. Ya kalau Rasulullah itu contohnya fatonah, pinter bisa dipelajari, bisa diusahakan. Rasulullah SAW itu amanah bisa dididik, ditarbiyah supaya orang menjadi amanah. Rasulullah SAW itu tablik, ya, senantiasa menyampaikan apa yang telah diberikan, yang telah diwahyukan oleh Allah kepadanya. Rasulullah sampaikan, tidak ada yang disembunyikan. Itu juga bisa dipelajari. Artinya bisa kita contoh. Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Kan begitu. Itu bisa. Tapi kalau khususiyah yang kaitannya dengan seperti tadi, yaitu jawamiul kalim gitu kan. Rasulullah itu kalau berkata singkat, padat, maknanya luas, yaitu memang bagian daripada khususiyah yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Termasuk pandangan Rasulullah SAW, ya, walaupun matanya ke depan, tapi Rasulullah bisa melihat ke belakang. Kalau kita melihat ke belakang kudu nengok dulu. Nabi nggak perlu nengok. Nabi nggak perlu. Itu khususiyah. Jadi gini, hadis ini bukan hanya dilihat dari sisi pendekatan sosial kedermawanan. Artinya kalau kau mau sodakoh walaupun hanya setengah kurma, maka itu akan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga. Kalau penjelasannya hanya sebatas demikian, terkadang bisa menjadi dalil akan sifat pelit dan koretnya seseorang. Kudu banyak-banyak sedekah, setengah korma masuk surga. Betul gak? Ini bisa jadi dalil seperti itu nanti, gitu kan? Sedekah mah nggak usah banyak-banyak, satu kurma masuk surga. Akhirnya setiap puasa dia ngasih kurma satu aja terus tiap hari. Itu juga masih mending, tuh kan masih mending dewa ya kan, daripada kagak dia ngasih. Tapi kita harus juga menjelaskan bahwa hadis ini bisa dijelaskan dari sisi pendekatan sosial anti korupsi, bisa. Betul gak? Bagaimana Ustadz maksudnya? Kalau setengah kurma saja bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga, maka setengah kurma saja bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Betul gak? Kalau setengah kurma saja ini diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperhitungkan oleh Allah, sodakohnya diperhitungkan setengah kurma saja, turun rahmat Allah, turun maghfirah Allah, jadi penyebab masuk ke dalam surga. Begitupun setengah kurma yang menjadi jalan dirinya mengambil hak yang bukan haknya, walaupun hanya setengah kurma, maka itu juga bisa menjadi penyebab dirinya masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min. Akan ada dihisab oleh Allah setengah kurma juga. Betul gak? Setengah kurma juga dihisab, apalagi satu sisir pisang.
Betul, betul nggak? Setengah kurma aja dihisap, apalagi satu sisir, apalagi satu tandang. Ya Allah, makanya jangan kita remehkan itu. Setengah kurma saja akan bisa menjadi penyebab datangnya murka Allah, menjadi penghalang kita yang kudunya masuk surga, jadi kehalangan ku setengah kurma, apalagi 1 kilo kurma, apalagi 1 karung kurma, apalagi setruk kurma, apalagi 1 juta, 2 juta, 4 juta, 10 juta, 1 miliar dimakan, dilebok oleh orang-orang yang korupsi. Aduh, ya Allah, ngeri juga ya. Nah ini harusnya hadis ini juga harus dijelaskan ya dari sisi sebaliknya gitu. Ya, bahwa kita harus takut akan neraka, takut dimasukkan ke dalam neraka walaupun hanya setengah kurma. Bisa kita selamat gara-gara setengah kurma karena kita sedekah setengah kurma, bisa kita kagak jadi dimasukkan ke surga gara-gara setengah kurma. Ya Allah, Masya Allah. Jadi seperti itu ya. Di dalam riwayat lain, di dalam riwayat yang lain mana sih? Wa fi riwayati lahum anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi besar Muhammad SAW, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa baina tarjumanun fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa wajhihi fattaqun nara walau bisyiqqi tamrah faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun dari kalian, kata Nabi, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh, kecuali akan berbicara Tuhan salah seorang di antara kalian itu. Tuhan salah seorang di antara kalian itu akan berbicara, artinya Allah akan berbicara kepada kalian, laisa bainahu wa bainahu turjamanun, yang tidak ada antara Allah dan dirinya penterjemah, yaitu nanti pada hari kiamat di faslul qadha, yaitu pada saat di mana manusia dihisab amalnya, bahwa akan ada yang namanya percakapan antara seorang hamba dengan Tuhannya, gitu ya, seorang hamba dengan Tuhannya. Fayamduru aymana minhu fala yara, ketika seorang hamba tersebut ya melihat ke sebelah kanan, fil janibil ayman, tuh seorang hamba melihat ke sebelah kanan, fala yara illa ma qaddama min salihi amalihi, dia tidak melihat apapun kecuali apa yang telah dahulu dia kerjakan, min salihi amalihi, maksudnya adalah dari amal solehnya. Jadi ketika dia sedang disidang nanti, sedang ditanya tentang amal-amalnya, dia melihat ke sebelah kanan, dia melihat amal-amal solehnya. Kemudian dikatakan lagi, kata Nabi, wa yanzuru ash'ama minhu, dia melihat ke sebelah kiri, fil janibil aisar, dia melihat ke sebelah kiri, fala yara illa ma qaddama min syai'i amalihi, ketika dia melihat ke sebelah kiri tidak ada yang dia lihat kecuali amal buruknya ketika di dunia. Nengok ke sebelah kanan amal soleh, nengok ke sebelah kiri amal buruk. Mungkin kalau di dunia nengok ke sebelah kanan yang pertama, nengok sebelah kiri yang ke kalau nanti di akhirat bukan itu yang kita lihat, betul gak?
Kalau masalah R1, R2, R3 di surga mah jangankan R2, R7 dijabanin. Betul gak? Betul. Kalau udah di surga R7 dijabanin, 7 bidadari dijabani. Betul. Betul. Kekuatan laki-laki di surga itu 100 kali lipat kekuatannya di dunia. Kalau model kayak kita di sini disebut jasmaninya, konstruksi fana disebut. Kita ini diciptakan, jasad kita ini konstruksi fana, artinya konstruksinya konstruksi yang bakal rusak, lemah, betul gak? Dan kekuatannya ya jangankan 2, 3, 4, 1 aja kadang-kadang keteter. Ya jangan ditanya sama Ibro mah belum. Kalau Ibro bayangannya gua mah kuat, katanya begitu. Ya, kalau nanti di surga, luar biasa kekuatannya. Nggak perlu minum kuku bima, nggak perlu. Apalagi mesen ke Pakosima di surga, nggak usah. Nggak perlu di surga, kan? Betul? Nggak perlu. Jadi nanti dia melihat ke kanan amal soleh, dia melihat ke kiri amal jeleknya. Wa yanzuru baina yadayhi, ketika dia melihat di hadapannya, fala illan nar tilqa wajhi. Dia melihat ke depan, tahu-taunya apa? Di hadapannya hidza wajhihi. Di hadapannya tuh udah ada api neraka. Kelihatan api neraka itu. Allahu Akbar. Masya Allah. Apa kata Rasulullah? Kata Nabi, fattaqun nar walau bisyikki tamratin. Maka takutlah kamu masuk ke dalam neraka walau bisyikki samratin, walaupun dengan cara apa? Bersedekah, bersodakoh dengan setengah kurma. Kita kudu minta dijauhi neraka. Artinya apa? Bittikhadis solihil a'mal wiqayatan minha. Karena bisa jadi setengah kurma yang kita sedekahkan, setengah kurma yang kita sedekahkan bil ikhlasin niyah, dengan niat yang ikhlas, itu bisa jadi wiqayatan minha, bisa jadi pelindung dari neraka. Betul gak? Bisa jadi penjaga kita dari neraka, dari panasnya api neraka. Jadi sedekah yang kita berikan, infak yang kita berikan, itu Bapak nggak usah takut. Itulah harta yang sebenarnya yang akan kita bawa sampai ke akhirat. Infak yang kita berikan untuk masjid, untuk majelis-majelis ilmu, kita sedekahkan untuk orang-orang yang memang memerlukan, membutuhkan, orang yang kebanjiran kita bantu, itu nggak usah khawatir. Itu bisa jadi wiqayatan minan nar, penjaga, pelindung dari api neraka. Nggak bakalan hilang bahwa Allah itu tidak akan berbuat zalim kepada hambanya. Setiap apa yang dikeluarkan pasti ada catatannya. Ada catatannya. Catatannya ada, bahkan duduknya kita di sini ada catatannya. Mendengarkan kalamnya Rasul, kalamnya Allah, ada catatan. Catatan amal solehnya ada. Tuh, walau kana al-ittiqau bisyikki tamrah. Kata Nabi, faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Ya, kalau kau setengah kurma pun kau tidak mampu, maka cukup dengan fa bi kalimatin thayyibah bi qaulin hasanin. Cukup dengan ucapan yang baik yang dapat menyenangkan hati seorang muslim. Kalau nggak mampu kita bersedekah dengan setengah kurma, kita nggak mampu bersedekah dengan 10.000, 50.000, 100.000,
paling tidak kita bisa mengucapkan kata-kata yang baik, yang kata-kata itu dapat memberikan kebahagiaan ke dalam hati saudaramu yang muslim. Ketika bertemu, subhanallah, menikah kasep ayeuna mah. Alhamdulillah, ente udah yang 1000 orang yang ngomong saya kasep. Berarti telat. Ya paling tidak ucapan kita itu menyejukkan, ucapan dari mulut kita itu dapat memberikan motivasi, kesemangatan kepada saudara kita. Misalnya saudara kita datang ke kita, minta tolong dong saya nih, apa? Ya saya ini mau minjam duit. Aduh, mohon maaf. Tapi saya tahu caranya supaya kamu rizkinya berkah. Apa? Ya, yang pertama banyakin ini, banyakin itu, banyakin sedekah, banyakin sholat, banyakin. Kita kasih ucapan-ucapan yang baik yang dapat memotivasi dirinya agar semangat ibadah. Kalau kita nggak bisa, contohnya nggak bisa ngebantu, paling tidak dengan kata-kata yang baik yang dapat memberikan kebahagiaan saudara kita kepada orang Jangan nggak ngasih, lu minta meluk, gawe lu masih muda. Waduh. Jangan begitu. Betul gak? Jadi al-karam, kedermawanan itu adalah bagian daripada penilaian yang penting di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedermawanan seseorang itu adalah penilaian yang di atas rata-rata. Gitu kan? Akan bukti dan ciri orang-orang yang dekat dengan Allah dan orang-orang yang soleh itu adalah dilihat dari sisi kedermawanan. Kalau sholat malamnya Bapak, emang siapa yang tahu? Betul gak? Kalau puasanya emang siapa yang tahu dia puasa? Bapak tahu gak tadi saya puasa? Emang kagak puasa saya tadi? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Betul gak? Jadi dilihat dari sisi kedermawanannya. Bahkan kemarin saya katakan di dalam kitab Taqribul Usul Tashilil Usul li Ma'rifatillahi war Rasul, karangan Syekh Sayyid Ahmad Ibni Sayyid Zaini Dahlan. Di situ dikatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu berkata, "Ma wasaltu ilallah biqiyami lailin wa siyami naharin, walakin wasaltu ilallah bil karam wat tawadhu' was salamati sadri wan nida'i bidzilli wal iftiqar." Begitu kata siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani. Wa ru'yatul minnah wa fadlin minallahi ta'ala wa tabarri minal hauli wal quwwah. Saya, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, itu bisa mencapai derajat kewalian, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Bisa mencapai derajat makrifat, bisa mencapai derajat wali itu bukan karena sholat malam saya, bukan. Bukan karena puasa saya setiap hari, tapi saya bisa mencapai derajat kewalian bil karam. Itu adalah dengan kedermawanan. Sering ngasih makan orang, sering memberikan kebutuhan orang, ya, membantu orang yang susah, terutama dzil qurba, yang didahulukan adalah yang mempunyai kekerabatan. Wa atidzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Kan begitu. Kalau kau ingin memberikan, ya, orang yang butuh, duitmu hanya segitu-gitunya, maka atidzal qurba haqqahu, berikan hak orang yang mempunyai kekerabatan dalam keluarga. Kalau ada keluarga kita, kakak kita, adik kita susah, ada orang lain yang susah, maka dahulukan adikmu, dahulukan kakakmu. Jangan sampai orang lain kita kasih, kita sodakohi, giliran saudara kita sendiri kagak kita bantu. Itu menyalahi aturan urutan-urutannya. Ya, kecuali kalau banyak duit kita kasih semua, betul gak?
kedermawanan, yang kedua wat tawadhu. Saya bisa mencapai derajat wali itu karena tawadhu, rendah hati saya. Ya, rendah hati. Ketika berhadapan dengan yang lebih tua, ya saya tawadhu. Ya. Wah, ini mah yang lebih tua umurnya, berarti amalnya lebih banyak dari saya. Duh, dicium tangannya yang lebih tua. Ngelihat yang masih muda, ini yang masih muda mah Masya Allah umurnya masih seumur jagung, berarti dosanya masih sedikit, dicium tangannya yang masih muda. Saking tawadu selalu kedejalin, kalau mandang orang begitu, ngelihat yang tua mah amalnya udah banyak. Ngelihat yang muda mah dosanya masih sedikit. Saya yang udah tua dosanya banyak. Mandangnya begitu dia. Kalau kita kan kebalik, ngelihat yang udah tua dosanya udah banyak nih. Ini tua dosanya banyak. Ngelihat yang muda, duluan kayak makan garam yang buah gitu kan, begitu. Azan dulu. Tadi siang udah jam 11 udah ada, tapi udah pada sana sampai nanti dulu Ustaz yang mungkin selama Nah, jadi seperti itu. Jadi saya bisa mencapai derajat kewalian itu, yang pertama al-karam, kedermawanan, yang kedua tawadhu, melihat yang lebih tua ibadahnya udah banyak, melihat yang masih muda dosanya sedikit, melihat yang rajin ibadah Masya Allah gitu kan, ada sikap senantiasa husnudzon, berprasangka baik, ya. Melihat orang yang contohnya misalnya ya berbuat kesalahan, berbuat maksiat, tidak langsung dia serta-merta mendoakan keburukan, tapi di dalam hatinya senantiasa berkata, bisa jadi mudah-mudahan di akhir hayatnya dia adalah orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sedangkan saya belum tahu. Sekarang ahli ibadah, naudzubillah ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal. Ya, kita doa terus begitu. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Engkau cabut la tuzigh qulubana, janganlah Engkau cabut hidayah dari hati kami ini ya Allah. Ba'da idh hadaitana, setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami, jangan Engkau cabut hidayah itu. Kapan? Terutama ingdal ajal, pada saat datangnya ajal kita. Di situ kata Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitab At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, bahwa ayat ini maknanya adalah kita meminta kepada Allah pada saat nanti ruh kita sedang diambil dalam keadaan sakaratul maut, iman kita jangan sampai keluar. Sebab kenapa? Disitulah ujian yang terakhir itu adalah ketika sakaratul maut, banyak setan-setan yang datang, yang menyerupai orang tua kita, yang menyerupai orang-orang yang kita cintai yang telah meninggal dunia, itu pada datang. Tuh setan datang nyerupain itu. Ada yang nyerupain ibu kita, contohnya yang ibu kita udah meninggal. Nah, ya sok, jangan keluar dari Islam. Agama yang benar tuh yang ini. Sok, nanti emak kasih air. Padahal siapa itu? Setan. Maka pentingnya ditalkinkan, ditungkulin, ditungguin, dituntun, itu seperti itu. Kadang seperti orang yang sedang mau meninggal dunia sekarang tuh kan seperti melihat kita tapi bukan melihat kita. Kosong, kemana kelihatan? Itu sedang ujian yang besar. Ya kan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka dan berikanlah kepada kami wa hab lana min ladunka, dari sisimu rahmah. Nah, rahmah di sini kata Imam Al-Qurtubi bisa bermakna malaikatur rahmah. Pada saat sakaratul maut, setan-setan mengganggu, berusaha untuk apa? Ya, berusaha untuk mengeluarkan iman kita ya dari hati kita. Di situ Allah turunkan malaikat untuk mengusir setan-setan tersebut. Menuntun orang-orang mukmin, orang-orang yang soleh wafat dalam keadaan husnul khatimah. Tawadhu, dengan tawadhu rendah hati, wasalamati sodri, saya bisa mencapai derajat kewalian adalah dengan selamatnya hati. Dari apa? Ya dari penyakit-penyakit hati, minat takabburi, dari takabbur, minal ujbi, dari berbangga diri, ya minar riya, dari riya, minas syirki, dari syirik, ya kemudian minal hiqdi wal ghadabi, dari marah, dendam, unek-unek, dengki. Waduh, itu penyakit semua itu. Jadi orang bisa mencapai derajat kewalian ketika hatinya udah bersih dari penyakit-penyakit itu. Minal ghadab wal hikdi. Kita makan kagak enak aja kesel. Maka susah jadi walinya kita mah. Kalau wali murid ya. Kita makan kagak enak dibikinin sama istri kita. Sewot kadang-kadang kita. Betul gak? Enggak apa? Betul gak? Atau kita pulang kerja istri kagak masak, sewot gak kira-kira? Ya kita mah gitu aja udah sewot. Atau malam-malam kita pengen ditemenin istri kita udah tidur duluan, sewot gak kira-kira tuh? Udah hujan malam Jumat, istri tidur duluan di kamar sebelah. Dikasih kode kagak nyambung tuh istri. Marah gak kira-kira kita? Makanya susah kita mah jadi walinya. Betul? Ya, susah kita. Ada orang yang kita kenal ketika di jalan, kita pakai motor, dia pakai motor, kita tegur, Pak, enggak, dia kagak jawab teguran kita.
Kita mah udah suudzon. Sombong. Iya enggak? Atau contohnya kita naik motor, itu orang salah jalan, akhirnya ngegokin kita, marah kita, mata lo. Mau jadi wali bagaimana? Jauh Pak. Aduh. Wassalamati sodri begitu. Wan nida bidzilli wal iftiqar. Ya, yaitu senantiasa memanggil Allah, ya, bermunajat kepada Allah dengan hati diri yang hina dan merasa butuh dengan Allah Subhanahu, ya, hina di hadapan Allah, selalu menghinakan diri di hadapan Allah. Kalau kita kan kagak, ya Allah, kenapa engkau memberikan ujian ini, padahal saya sholatnya udah rajin, tahajud setiap malam, sedekah banyak, saya udah jadi orang soleh. Kita mah lagi dapat musibah, bukan menghinakan diri, malah ngagulin diri. Betul gak? Kita bukan menghinakan diri, malah ngagulin. Kan saya udah sholat ya Allah. Emang lu bisa sholat dari siapa? Lu bisa sholat kekuatan dari siapa? Kata Allah kalau dibalikin lagi begitu. Usah. Jadi pangkat kewalian itu seperti, bahkan kata beliau juga, yaitu diantaranya juga adalah waru'yatul minnah wa fadl minallah, senantiasa selalu melihat anugerah dan karunia Allah di dalam kehidupannya, baik yang datang kepadanya itu adalah berupa nikmat, ya, kebaikan maupun keburukan. Kebaikan dan keburukan itu kan terkadang hanya persepsi kita, ponisan kita sebenarnya. Betul gak? Baik dan buruk itu hanya ponis kita, karena tidak sesuai dengan keinginan dan nafsu kita, kan begitu. Tapi ternyata banyak perkara-perkara yang ternyata nggak kita sukai, ternyata ada hikmah yang bermanfaat untuk hidup kita, kan banyak. Mungkin contohnya ada orang yang sakit, mungkin bagi dirinya musibah, betul gak? Tapi sakitnya dia kalau kata dokter apa? Kalau kata dokter ya nikmat lah, banyak orang sakit mah, benghar dia kaya. Kata rumah sakit bagus. Betul gak? Ternyata apa yang kita bilang itu musibah bukan tidak secara menyeluruh, itu adalah musibah. Betul gak? Apa yang kata nyamuk, ya kan? Nyamuk katanya banyak banget. Ternyata banyaknya nyamuk itu menguntungkan para karyawan-karyawan di PT-PT obat nyamuk. Betul gak? Jadi ternyata keburukan hanya bukan secara menyeluruh, atau bahkan apa yang datang kepada kita berupa keburukan-keburukan dan sebagainya malah justru adalah bermanfaat bagi kita secara apa? Hikmahnya. Contoh yang disebutkan dalam hadis Nabi kan, ma yusibul muslima, ya, tidak semata-mata menimpa seorang muslim min nasobin wala wasobin wala hammin wala adza wala ghammin hatta syaukah yushiquha illa kafarahullah ta'ala biha min khotoya. Kan gitu kata Rasulullah. Tidak semata-mata menimpa ke seorang muslim apa? Penyakit, kemudian kebingungan, kegalauan, kesusahan, gangguan, ya kan, sampai duri yang mengenainya, kecuali itu dapat menghapus dosa-dosanya, kecuali itu adalah menjadi penyebab Allah menghapus dosa-dosanya. Kalau secara zahir kita kena duri,
sakit, betul gak? Musibah. Tapi kalau kita lihat secara batin, ternyata itu cara untuk menghapus dosa-dosa kita. Kalau kita lihat saudara kita yang sebelum meninggal dunia punya penyakit, kemudian dia merasa sakit akan penyakitnya dan menjadi penghantar kematiannya, secara zahir kita lihat, ya Allah, kesian banget. Tapi ya, apa yang Allah berikan kepadanya sebelum kematiannya itu dapat menebus dan menghapus dosa-dosanya. Betul gak? Nah jelas Pak, orang mukmin mah apa aja jadi baik. Ketika dia dapat nikmat, jadi baik. Ketika dia syukur. Ketika dia dapat musibah, jadi baik. Ketika dia sabar. Kita semuanya bakal mati dan akan mengalami proses yang namanya ya sakit menghantar ke mati. Disitulah kita harus ingat itu. Ridho, sabar, dan minta kepada Allah agar sakit kita yang menghantarkan kematian kita ini menjadi penyebab ampunan Allah akan dosa-dosa dan kesalahan kita. Para jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini hadis satu ayat yang hadis yang ke-23 ya. 23 ini yang tadi disampaikan mudah-mudahan bisa menjadi ilmu buat kita, wawasan keilmuan yang dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita guna meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu li wa lakum, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
لا